secara anatomi terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi yang internal dan organ reproduksi yang eksternal. Organ reproduksi internal itu terdiri dari vagina, kemudian uterus, kemudian tuba falopii dan uterus, ovarium. Jadi vagina, uterus, tuba falopii dan ovarium. Sedangkan bagian eksternal itu terdiri dari mons pubis, kemudian labia mayora, labia minora, kemudian klitoris, terus uretra, kemudian vulva, di mana vulva ini terdapat uretra dan introitus vagina, kemudian perineum dan anus. Kita bahas yang pertama adalah uterus. Jadi uterus ini merupakan suatu organ yang berbentuk seperti buah pir ya, di mana dia ini berfungsi untuk sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil konsepsi pada saat proses kehamilan. Kemudian uterus ini terletak di cavum pelvis. Ukurannya sekitar panjangnya itu adalah 7,5 cm, kemudian lebarnya itu sekitar 5 cm dan tebelnya sekitar 3 cm dengan berat sekitar 70 gram kalau dia tidak dalam kondisi hamil. Kemudian bagian-bagian dari uterus itu nanti ada serviks, kemudian korpus, ada fundus dan serviks, korpus dan fundus. Kemudian ada yang disebut dengan ismus. Jadi ismus ini merupakan bagian sempit yang terletak di dalam serviks ya. Berikutnya fungsinya tadi selain untuk proses kehamilan, dia juga berfungsi untuk proses menstruasi. Jadi pada saat menstruasi itu nanti kan akan terjadi proses peluruhan dari dinding endometrium di lapisan fungsional. Kemudian lokasinya ada di cavum pelvis, ya terletak di antara vesika urinaria dan rektum. Kemudian dia juga akan difiksasi oleh ligamen-ligamen. Kemudian lapisan-lapisan dari uterus itu dari luar ya, itu adalah lapisan peritoneum, kemudian myometrium, dan yang terdalam itu adalah lapisan endometrium. Jadi ini adalah uterus, bentuknya seperti buah pir, kemudian bagian-bagiannya ini ada serviks, ada korpus, ada fundus. Serviks ini merupakan bagian uterus yang masuk ke dalam rongga vagina. Kemudian ada bagian yang sempit ya. Di antara serviks ini ada bagian yang menyempit yang disebut dengan ismus dari serviks. Terus lapisan-lapisannya dari luar ini peritoneum, kemudian myometrium, yang paling dalam adalah endometrium. Dia akan difiksasi oleh ligamen-ligamen supaya posisinya itu tetap terletak di cavum pelvis ya, jadi dia tidak melorot ke bawah. Jadi yang menahan uterus itu ke arah dinding lateral, jadi memanjang ya, melebar ke arah dinding lateral, ini namanya adalah ligamentum latum. Nanti ligamentum latum ini nanti akan terbagi lagi menjadi ligamentum yang disebut dengan mesosalping ya. Jadi mesosalping itu menghubungkan antara tuba dengan ovarium. Kemudian untuk ligamen yang memfiksasi dari uterus ke sakrum namanya ligamentum uterosakral. Kemudian ligamentum yang menarik ke arah bawah ya, ke arah bawah ke inguinal namanya adalah ligamentum rotundum. Kemudian ligamentum yang membatasi, melingkari gitu ya, melingkari dari uterus supaya dia tidak turun ke vagina, itu namanya ligamentum cardinale. Jadi ligamentum yang apa, jadi
jadi melebar di dasar gitu ya. Kemudian lapisan-lapisan dari uterus tadi, lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Jadi endometrium ini merupakan tempat perlekatan atau proses implantasi dari hasil konsepsi, kemudian dia nanti akan membentuk plasenta ya, sehingga akan terdapat proses pertumbuhan dari janin di dalam kafum kafum dari uteri tadi. Kemudian kalau misalnya endometrium itu tidak ada proses kehamilan, maka dia kan berfungsi dalam proses menstruasi. Jadi nanti akan ada peluruhan endometrium di lapisan fungsional pada saat terjadi proses menstruasi. Kemudian eh, di endometrium ini kan nanti akan ada banyak pembuluh darah, di mana pembuluh darahnya ini namanya adalah arteri spiralis, di mana pembuluh darah ini nanti dengan pengaruh dari hormon progesteron ya, nanti dia akan melakukan proses sekresi. Sekresinya adalah sekresi dari glikoprotein. Nah, dengan adanya sekresi ini harapannya kalau misalnya ada proses pembuahan, kemudian ada blastokista yang mau menempel di endometrium, ini sudah ada persiapan nutrisinya sehingga eh, harapannya janin itu nanti tidak kekurangan nutrisi, baru nanti akan terbentuk plasenta. Kalau tidak ada proses kehamilan, maka nanti lapisan endometrium yang bagian fungsional ini yang akan meluruh, sedangkan yang bagian basal itu tidak pernah meluruh ya, karena basal ini kan merupakan sel bakal ya atau stem cell dari sel-sel endometrium. Jadi kalau misalnya sel basalnya itu menghilang, maka akan terjadi penipisan dari endometrium. Misalnya kuretase gitu ya, dilakukan kuretase karena ada abortus. Kemudian kuretasenya itu terlalu terlalu dalam sehingga lapisan membrana basalisnya banyak yang hilang. Karena sel bakal dari endometrium itu banyak yang hilang, maka dia tidak akan berubah menjadi endometrium sehingga akan menipis. Nah, kalau menipis ini maka risiko untuk terjadinya infertil menjadi lebih besar karena hasil konsepsi tidak bisa menempel ke endometrium. Jadi hasil konsepsi itu tidak menempel di miometrium, tapi dia harus menempel di endometrium. Kemudian berikutnya lapisan miometrium, di mana lapisan miometrium ini terdiri dari otot polos yang dia tersusun longitudinal, sirkuler, dan spiral sehingga dia akan membentuk suatu jaring-jaring gitu ya, apa kayak anyaman gitu ya. Nah, tujuannya itu adalah supaya lebih kuat karena kan pada saat proses kehamilan dia akan terisi oleh janin, plasenta, ketuban sehingga dia harus me, apa namanya? Melar itu apa bahasa Indonesianya? Memanjang ya. Dia harus memanjang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau susunan dari serabut-serabut otot polosnya itu tidak seperti ini, tidak seperti anyaman, maka akan apa ruptur ya atau jebol. Kemudian yang berikutnya adalah lapisan perimetrium atau bagian dari peritoneum. Jadi perimetrium ini merupakan jaringan ikat fibros ya yang membungkus dari uterus sampai apa membungkus uterus mulai dari korpus ya. Korpus kemudian kecuali seperempat bagian bawah dan bagian yang berdekatan atau berdekatan dengan gallbladder atau vesika urinaria ya. Jadi kalau di bagian atas dia itu membungkus jadi menyelimuti gitu ya seperti seperti dibungkus depan belakang. Tetapi kalau sepertiga bagian seperempat bagian bawah dan yang berhubungan dengan apa namanya dengan vesika urinaria dia hanya ditutup bagian anterior saja sedangkan bagian belakangnya tidak.
Kemudian bagian berikutnya adalah serviks, di mana serviks ini adalah bagian dari uterus yang masuk ke dalam vagina. Kira-kira panjangnya sekitar 2,5 senti. Kemudian berdasarkan garis antara serviks dengan uterus itu nanti akan menunjukkan arah dari apa namanya, arah dari serviks, arah dari uterus ya, apakah itu antefleksi atau retrofleksi. Jadi fleksi itu kan dingkluk ya, kalau dingkluk ke depan itu namanya antefleksi, kalau yang ke belakang namanya retrofleksi. Kemudian lekuan ini akan berpengaruh terhadap kesuburan seseorang ya. Jadi kalau misalnya dia melengkungnya itu ke arah belakang ya, ke arah retrofleksi, ini akan menyulitkan untuk terjadinya proses kehamilan. Kemudian eh serviks ini kan terdiri dari otot polos, kemudian juga ada jaringan ikat. Jadi kalau yang bagian atas itu terdiri dari otot polos yang sifatnya involunter, sedangkan bagian bawah ini lebih banyak terdiri dari jaringan ikat. Kemudian lapisan epitel dari serviks itu kalau yang berbatasan dengan vagina, maka dia adalah squamous epitelnya. Tetapi nanti kalau ke dalam dia akan menjadi silia, apa namanya, kolumner bersilia ya. Kemudian eh, di perbatasan antara squamous dengan kolumner ini merupakan daerah yang paling rawan untuk terjadinya keganasan karena daerah itu kan terus berubah ya, terus berubah sehingga apabila ada rangsangan akibat trauma, akibat infeksi, ini dia akan berubah sifat menjadi ke arah keganasan. Jadi 90% keganasan di serviks itu berasal dari area perbatasan antara jaringan yang epitel squamous yang dekat dengan vagina dengan epitel kolumner bersilia yang bagian endoservix. Ini adalah serviks ya, gambaran dari serviks. Jadi dia bagian bawah ini terdiri dari jaringan ikat, kalau bagian atasnya terdiri dari otot polos yang sifatnya involunter. Kan panjangnya sekitar 2,5 senti. Kemudian kalau yang bagian ektoservik karena dia merupakan kelanjutan dari vagina, maka epitelnya adalah epitel squamous. Tetapi kalau yang endoservik ini epitelnya adalah kolumner bersilia. Sehingga kalau ada perbatasan di sini, sekitar sini ya, perbatasan antara ekto dan endoservik, di mana ekto adalah squamous, kemudian endoservik adalah kolumner, ini yang merupakan tempat sering terjadinya proses keganasan. Kemudian tadi berdasarkan apa namanya, eh, garis panjang ya, sumbu panjang dari sarvik ya. Jadi kalau dalam bentuk normal itu dia bentuknya seperti ini. Jadi ini vagina, kemudian ke arah depan gini ya. Jadi dia harus melengkungnya ke arah depan atau posisi yang lurus. Ini kondisi normal itu seperti ini. Nah, kalau yang disebut dengan retrofleksi itu dia akan tertekuk ke belakang. Ini yang tertekuk ke belakang, kalau yang antefleksi tertekuk ke depan. Jadi kalau yang tertekuk ke belakang ini lebih sulit untuk terjadi proses kehamilan. Berikutnya adalah ligamen uterus. Jadi uterus tadi kan dipegang oleh ligamen-ligamen ya. Jadi ada banyak ligamen. Jadi ligamen yang memegang ovarium ini namanya adalah suspensorium ovarii. Kemudian ligamen yang menarik uterus itu ke arah bawah, ke arah inguinal ya, ligamen ke arah inguinal itu namanya adalah ligamentum rotundum. Kemudian
Kalau kardinal ini adalah yang transversal sehingga mencegah terjadinya turunnya uterus ke arah vagina. Itu namanya ligamentum kardinal. Kemudian yang memfiksasi ke arah belakang namanya ligamentum uterosakral. Kemudian yang memfiksasi ke arah dinding lateral namanya adalah ligamentum latum. Kemudian organ berikutnya adalah vagina. Jadi vagina ini kan merupakan suatu saluran ya, di mana dindingnya ini adalah terdiri dari otot polos, kemudian panjangnya ini sekitar 6 inci, jadi 1,5 ya, sekitar berapa? 9 sentian ya. 9 senti, kemudian dia nanti akan lanjut menjadi uterus. Kemudian fungsi dari vagina ini yang pertama adalah sebagai jalan lahir pada saat janin itu dilahirkan, kemudian juga jalan dari keluarnya darah menstruasi, kemudian juga tempat terjadinya kopulasi pada saat aktivitas seksual. Berikutnya organ tuba falopii. Jadi tuba falopii ini merupakan suatu saluran yang berjalan dari uterus ya. Jadi dia berjalan dari kornu uteri kemudian akan berakhir dekat dengan ovarium. Jadi dia tidak menempel pada ovarium tapi dekat dengan ovarium. Nah, nanti eh, bagian ujung tadi ya, bagian ujung itu tadi nanti akan berhubungan dengan peritoneum. Kemudian pada saat ada proses ovulasi, di mana ovum itu nanti dikeluarkan dari ovarium menuju ke kavum abdomen ya, maka dengan adanya fimbrie atau kayak seperti jari-jari gitu ya, di bagian ujung dari tuba itu nanti akan menarik ovum itu masuk ke dalam tuba. Jadi dia nanti akan masuk ke ampula. Nah, selanjutnya baru nanti akan terjadi proses misalnya ada spermatozoa ya, maka akan terjadi proses fertilisasi di ampula tersebut. Nah, tuba falopii ini juga nanti akan diikat ya, diikat oleh ligamen tadi ya. Jadi ligamennya adalah ligamentum latum. Kemudian karena akan di eh, kavum abdomen tadi juga ada ovarium, maka ligamen yang menghubungkan antara tuba dengan ovarium itu namanya ligamentum mesosalving. Jadi mesosalving ini juga bagian dari ligamentum latum. Kemudian untuk permukaan dalamnya, jadi karena dia terdiri dari apa namanya? Otot polos, kemudian juga ada sel-sel epitel kolumner bersilia. Jadi fungsinya adalah untuk menggerakkan ya. Jadi menggerakkan hasil konsepsi itu berjalan ke arah kavum uteri. Nah, pada kasus-kasus infeksi, misalnya GO, itu akan menyebabkan gangguan dari fungsi silia tadi. Jadi misalnya sudah ada proses fertilisasi, harusnya sigot itu nanti akan didorong masuk ke dalam kavum uteri, tetapi karena gerakan dari silianya itu eh, terganggu, maka pada hari kelima yang harusnya dia sudah sampai di kavum uteri ini menjadi terhambat, sehingga dia hari kelima itu dia harus nempel. Nah, nempelnya itu ya di mana saat itu dia berada. Kalau misalnya silianya itu bagus, maka dia hari kelima itu bisa masuk ke kavum uteri untuk nempel. Tetapi kalau silia gerakannya itu jelek, maka dia nempelnya ya di sepanjang apa tadi sepanjang tuba tadi sehingga terjadilah
kehamilan di luar kavum uteri atau yang disebut dengan kehamilan ektopik. Nah, karena apa namanya tuba tadi itu ukurannya kan kecil, jadi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan tempat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Maka pada usia tertentu dia akan pecah tubanya sehingga terjadilah kehamilan ektopik yang terganggu. Bisa juga pada pasien-pasien dengan GO tadi, selain terjadi gangguan fungsi silia, dia juga bisa menyebabkan perubahan ya, perubahan dari struktur mukosa yang ada di tuba falopii sehingga eh, bukan bentuknya itu epitel kolumner tetapi terjadi jaringan ikat sehingga terjadilah kondisi yang disebut dengan struktur. Nah, struktur ini akan menyebabkan penyempitan dari tuba tadi sehingga juga akan mengganggu ya. Bisa terjadi gangguan proses fertilisasi, bisa juga terjadi gangguan misalnya sudah tembus gitu ya, tembus melewati struktur tadi spermatozoanya masih ketemu dengan ovum. Tapi begitu ovum sudah difertilisasi, kemudian dia harus kembali ke kavum uteri, itu dia tidak bisa. Sehingga akan menyebabkan risiko terjadinya KIT juga. Jadi selain infertil juga akan terjadi risiko KIT kalau sering mengalami infeksi terutama di daerah tuba. Paling sering tuh komplikasinya adalah karena GU. Nah, ini tuba ini bagian-bagiannya ada yang disebut dengan intramural. Intramural ini bagian dari tuba yang masuk ke anu apa lapisan muskularis dari uterus. Kemudian ada ismus ini bagian yang sempit, kemudian bagian yang lebar ini namanya adalah ampula, kemudian bagian yang paling ujung ini adalah infundibulum di mana dia dilengkapi dengan fimbriae. Nah, ini adalah ovarium. Jadi kalau ovarium itu pada fase ovulasi sehingga ada ovum yang dilepaskan dari ovarium, maka dengan adanya gerakan dari fimbriae, ovum ini akan bisa masuk ke daerah ampula. Sehingga di sini nanti akan terjadi proses fertilisasi misalnya kalau ada spermatozoa yang masuk ke organ reproduksi wanita. Berikutnya adalah ovarium. Ovarium ini bentuknya seperti kacang gitu ya. Jadi ukurannya ya kecil seperti kacang gitu. Kemudian dia terletak di organ anu ya, apa namanya disebut dengan eh, retroperitoneal ya. Jadi dia ditutup saja oleh peritoneum. Jadi tidak dibungkus tapi cuma ditutup gitu ya. Kemudian ovarium ini tadi juga diikat oleh suatu ligamen yang disebut dengan ligamentum suspensorium ovarii atau mesoovarium ya. Kemudian eh, letak dari ovarium ini dia terletak di belakang dari ureter. Jadi kalau ureter itu kan dia keluar dari pelvis renalis, kemudian ke daerah pelvis, kemudian dia kan akan menyilang di arteri iliaka komunis ya, yang akan bercabang menjadi iliaka interna dan eksterna. Nah, letak dari ovarium itu di belakangnya ureter itu tadi. Ini adalah vaskularisasi dari uterus. Jadi uterus ini mendapat vaskularisasi dari arteri uterina. Jadi arteri uterina ini merupakan cabang dari arteri iliaka interna. Kemudian kalau ovarium ini vaskularisasinya berasal dari arteri ovarika yang merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Kemudian di bagian bawah, jadi uterus itu selain mendapat
dari arteri uterina, juga ada sebagian kecil dari arteri vaginalis. Jadi arteri vaginalis itu juga berasal cabang dari aorta abdominalis. Pada saat masih usia muda, jadi ovarium tadi itu bentuknya kan seperti kacang gitu ya, kemudian berwarna agak kekuningan, kira-kira ukurannya 3 cm kali 1 cm kali 1 cm. Tetapi kalau pada anak-anak, dia ukurannya masih kecil ya. Kemudian pada saat menopause, di mana sudah tidak ada folikel-folikel lagi, maka ovariumnya akan kembali mengecil. Kemudian ovarium ini kan terdiri dari bagian korteks dan bagian medula. Kalau bagian korteks itu bagian pinggir ya, bagian pinggir itu setelah tertutup oleh peritonium tadi, maka di situ akan banyak terdapat folikel-folikel yang sesuai dengan perkembangannya. Jadi ada folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, sampai folikel de Graaf, kemudian juga ada korpus luteum, kemudian korpus albikan. Sedangkan bagian yang tengah itu terdiri dari pembuluh darah, kemudian saraf dan pembuluh limfe. Nah, ini ya, jadi bagian pinggir ini kan nanti dia tertutup oleh peritonium. Kemudian bagian pinggir ini terdiri dari folikel-folikel pada berbagai tahapan. Jadi ada primordial, folikel primer, folikel sekunder, kemudian folikel tersier sampai folikel de Graaf. Kalau folikel primer itu hanya terdiri dari satu lapis epitel yang mengelilingi intinya ini ya, mengelilingi apa namanya antrumnya ya. Kemudian nanti kalau folikel sekunder itu ada 2 lapis, folikel tersier itu juga sudah mulai banyak lapis-lapis dan mulai ada antrum, di mana antrum ini nanti akan berisi estrogen, kemudian juga ada intinya yang isinya adalah ovum tadi. Kemudian kalau folikel de Graaf ini antrumnya semakin besar, isi estrogennya semakin banyak sehingga mendorong ovum ini akan bergerak ke arah pinggir atau yang disebut dengan komulus oophorus ya. Sehingga dia akan lebih mudah keluar pada saat terjadi proses ovulasi. Kemudian kan folikel yang sudah tidak ada ovumnya itu nanti akan berubah menjadi folikel korpus luteum, kemudian nanti korpus luteum nanti akan menghasilkan hormon. Kalau tidak ada proses kehamilan, maka korpus luteumnya akan mengalami degeneratif menjadi korpus albikan. Kalau bagian tengah ini terdiri dari pembuluh darah dan saraf serta pembuluh limfe. Kemudian ovarium ini berperan di dalam proses menstruasi. Jadi menstruasi itu ada 2 proses ya. Jadi proses yang terjadi di ovarium dan proses yang terjadi di endometrium. Nah, kalau yang terjadi di ovarium ini ada fase folikuler, ovulasi, dan fase luteal. Fase folikuler ini terjadi pada hari pertama sampai hari ke-14 dari siklus menstruasi. Cuma ini bisa bervariasi. Jadi yang tidak bervariasi itu adalah fase luteal. Jadi fase luteal itu pasti 14 hari. Kalau misalnya siklusnya 28 hari, maka fase lutealnya 14 hari, fase folikulernya 14 hari. Kalau siklusnya 30 hari, maka fase lutealnya 14 hari, fase folikulernya 16 hari. Jadi yang tetap itu adalah fase luteal. Kemudian perkembangan dari folikel-folikel ini dipengaruhi oleh hormon FSH, di mana hormon FSH ini nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan folikel menjadi dari folikel primer, folikel sekunder, sampai tersier, dan folikel de Graaf itu dipengaruhi oleh hormon FSH. Dan dia akan menghasilkan hormon estrogen.
Selanjutnya pada hari ke-14 ini akan terjadi proses ovulasi. Jadi ovum akan dikeluarkan oleh ovarium. Di sini disebabkan karena estrogen yang tinggi ini akan merangsang peningkatan secara mendadak dari hormon LH dan menekan hormon FSH sehingga terjadilah proses ovulasi. Setelah proses ovulasi, maka dengan pengaruh hormon LH, folikel tadi akan berubah menjadi korpus luteum dan dia akan menghasilkan hormon progesteron. Ini disebut dengan fase luteal. Kalau tidak ada kehamilan, maka pada hari ke-26 ya, akan terjadi proses degenerasi dari korpus luteum. Dia akan berubah menjadi korpus albikan. Nah, nanti siklus akan berulang kembali. Berikutnya adalah organ eksternal dari reproduksi wanita. Sudah paham nggak sing internal? Ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada? Ya, dokter. Baik, kita lanjutkan yang eksternal kan terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, vestibulum, perineum, kemudian kelenjar Bartholin. Nah, organ eksternal yang pertama adalah mon pubis. Jadi mon pubis ini terdiri dari jaringan lemak, kemudian dia dilingkupi oleh kulit gitu ya. Kulit di mana di situ banyak sekali folikel-folikel rambut. Kemudian di labia mayora ini merupakan apa namanya? Lipatan mukosa gitu ya. Lipatan mukosa yang berjalan dari mon pubis ke arah posterior, di mana dia ini fungsinya adalah untuk menutup dari introitus vagina. Kemudian ada lagi labia minora. Jadi labia minora ini juga ada lipatan mukosa ya. Lipatan mukosa yang lebih kecil yang juga nanti akan menutup vagina yang letaknya itu ada di bawah dari labia mayora. Berikutnya adalah vestibulum. Vestibulum ini nanti akan terdiri dari klitoris, kemudian ada meatus dari uretra dan introitus dari vagina. Klitoris ini merupakan jaringan erektil dari organ reproduksi wanita yang fungsinya itu hampir sama dengan gland penis ya, karena secara embriologi memang juga asalnya sama. Kemudian nanti ada uretra, meatus uretra yang merupakan muara dari uretra untuk keluarnya urin. Uretra pada wanita ini lebih pendek dibandingkan pada laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki itu sekitar 20 cm, kalau wanita hanya sekitar 3 cm. Sehingga kemungkinan terjadi infeksi dari muara uretra ke vesika urinaria itu lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Kemudian introitus vagina ini merupakan pintu masuk dari vagina. Selanjutnya perineum ini merupakan daerah di antara vagina dengan anus ya. Di sini dia eh, tertutup oleh kulit di mana di bawahnya itu ada eh, lapisan otot ya, lapisan apa namanya? Levator ani. Jadi merupakan muskulus diafragma dari pelvis. Selanjutnya di labia minora itu nanti ada kelenjar yang disebut dengan kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini muaranya ke vagina. Jadi dia berfungsi untuk menghasilkan sekresi mukus pada saat aktivitas seksual. Jadi prosesnya adalah sebagai lubrikan. Kelenjar Bartholin ini tidak teraba secara normal. Jadi ini dia ada di labia minora, kemudian muara
duktusnya itu ke vagina ya. Nah, dia baru teraba kalau terjadi infeksi sehingga ada benjolan ya, benjolan yang biasanya adalah unilateral. Jadi hanya satu, tidak bilateral. Ada unilateral, kemudian ada benjolan yang abnormal di labia minora. Ini berarti terjadi infeksi di daerah kelenjar Bartholin. Sehingga dia akan menyebabkan abses dari kelenjar Bartholinnya. Jadi isinya ini nanah. Sehingga harus dilakukan proses insisi untuk mengeluarkan nanah, kemudian dijahit kembali. Berikutnya adalah diafragma pelvis. Jadi diafragma pelvis ini dibentuk oleh musculus levator ani. Nah, dengan adanya diafragma pelvis ini nanti akan mencegah organ-organ yang ada di abdomen itu turun ke bawah gitu ya. Musculus levator ani ini terdiri dari dua bagian yaitu pubococcygeus. Jadi yang berjalan dari pubis menuju ke koksik atau ke tulang apa tulang ekor ya, dan iliococcygeus. Kalau iliococcygeus ini berarti dari iliaka oskokse itu menuju ke coccygeus. Nah, ini ya. Jadi dia eh, ini adalah musculus levator ani. Levator ani tadi terda- terdiri dari pubococcygeus dan iliococcygeus. Ini kan oskokse ya. Oskokse ini adalah ala ilium, kemudian ini adalah pubis ya. Pubis sehingga kalau pubococcygeus berarti dari pubis ke oskoksigis ini. Kemudian kalau iliococcygeus berarti dari ilium ini menuju ke koksik. Jadi dia membentuk suatu apa namanya? Kayak pembatas gitu ya. Berikutnya ada yang disebut dengan urogenital diafragma. Jadi urogenital diafragma ini bentuknya adalah seperti segitiga. Dia terletak di bawah dari musculus levator ani. Kemudian dia akan bagian-bagiannya ya. Bagian dasarnya ini adalah musculus anu apa namanya ini? Bulbospongiosus. Kemudian yang kaki segitiganya ini adalah ischiocavernosus. Kemudian yang berbentuk transversal ini ya. Ini adalah musculus transversus perennius, ada yang superficial, ada yang profunda. Ini kan levator aninya ada di atasnya ya. Ini yang disebut dengan diafragma urogenital. Nah, diafragma urogenital ini kalau pada wanita dia dilalui oleh uretra, kemudian oleh introitus vagina. Kalau diafragma pelvis dia dilalui oleh uretra, oleh introitus vagina dan anus. Ini adalah perineum tadi ya. Perineum tadi kan ruangan atau daerah di antara vagina dengan anus kan ya. Nah, di sini itu kan bagian atasnya adalah musculus levator ani, kemudian bagian bawahnya ini musculus gluteus maximus. Nah, di antara kedua otot ini itu ada suatu rongga, di mana rongga ini nanti akan berisi jaringan lemak ya. Sehingga kalau misalnya terjadi infeksi itu akan lebih mudah menyebar ya karena dia ada jaringan lemak di antara kedua otot tersebut.
Berikutnya aliran darahnya. Jadi aliran darah dari uterus dan ovarium ini kan berasal dari cabang arteri iliaka interna dan aorta ya. Jadi kalau arteri uterina ini berasal dari arteri iliaka interna, kalau ovarium berasal dari aorta abdominalis. Kemudian pada saat terjadi proses kehamilan, maka akan terjadi peningkatan suplai darah ke uterus. Di samping itu kan juga ada pemanjangan ya, pemanjangan dari uterus sehingga memang lebih banyak dibutuhkan aliran darah ke sana untuk menjaga pertumbuhan dari hasil konsepsi, juga untuk memberikan vaskularisasi ke uterus yang mengalami pertumbuhannya. Jadi dia akan menjadi lebih tebal, kemudian juga menjadi lebih hiperplasi ya. Kalau hiperplasi itu jumlah selnya menjadi lebih lebih banyak, kemudian ukurannya juga lebih besar. Tapi kalau hipertrofi tok, misalnya otot rangka, otot jantung, itu jumlahnya tidak bertambah, tapi ukurannya yang lebih besar. Kemudian untuk daerah ovarium tadi kan berasal dari arteri ovarika ya, yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Kemudian kalau yang vagina itu adalah dari arteri vaginalis yang juga merupakan cabang dari aorta abdominalis. Nah, ini ya, ini kan aorta abdominalis nanti kan akan bercabang menjadi dua. Ini arteri iliaka komunis. Kemudian iliaka komunisnya akan bercabang lagi menjadi iliaka interna dan iliaka eksterna. Kalau iliaka interna ini akan memberikan vaskularisasi di daerah pelvis dan abdomen ya. Sedangkan kalau iliaka eksterna ini nanti yang lanjut ke ekstremitas bawah. Jadi cabang dari iliaka interna itu salah satunya adalah arteri uterina. Dia nanti akan memberikan vaskularisasi ke arah uterus. Kemudian arteri ovarika ini berasal dari aorta abdominalis. Kemudian arteri vaginalis. Oh, arteri vaginalis ini juga berasal dari arteri iliaka interna ya. Jadi vaskularisasinya dari arteri ovarika itu cabang dari aorta abdominalis, kemudian arteri vaginalis dan arteri uterina itu merupakan cabang dari arteri iliaka interna. Kemudian kalau untuk vaskularisasi di daerah ini diafragma pelvis ya, ini berasal dari cabang arteri pudenda interna ya. Jadi dari arteri pudenda interna ini nanti akan memberi vaskularisasi ke arah anus, kemudian ke arah perineum, kemudian juga ke arah apa namanya? Organ-organ reproduksi bagian luar ya. Jadi di daerah labia mayora, labia minora, kemudian juga di apa namanya ini eh, musculus levator ani, kemudian juga juga musculus ini adalah transversus peroneal superficialis dan profunda, kemudian musculus ischiocavernosus dan musculus bulbocavernosus. Untuk nervousnya, jadi kalau organ yang genitalia eksterna ya, itu ada persarafan dari saraf somatis, yaitu nervus pudendus. Jadi nervus pudendus ini merupakan cabang dari plexus sacralis ketiga dan keempat ya. Jadi dia nanti akan memberikan inervasi di daerah organ genitalia eksterna. Kemudian ada juga saraf somatis ilioinguinal dan genitofemoral. Ini terutama untuk membawa rangsangan sensoris ya. Rangsangan sensoris di daerah mon pubis dan labia
mayora, kemudian cutaneous femoris posterior ini juga membawa rangsangan sensoris dari perineum. Kemudian untuk levator ani ini juga berasal dari cabang plexus sacralis 34 ya, jadi dari nervus pudendus. Kemudian kalau untuk ini cabang-cabangnya tadi ya. Kemudian kalau untuk otot-otot vagina itu karena dia terdiri dari otot polos, maka dia diaktifasi oleh sistem saraf parasimpatis ya dan simpatis. Kalau ini tadi ini adalah gambar dari nervus pudendus tadi. Jadi nervus pudendus ini kan memberikan inervasi ke daerah ini kan anus ya. Jadi ke daerah anus, ke daerah perineum, kemudian juga ke daerah genitalia eksterna. Mulai dari klitoris, labia mayora, labia minora. Kemudian juga ke otot-otot di daerah dasar panggul ya, misalnya musculus levator ani, kemudian musculus di diafragma urogenital juga. Kalau yang organ visceralnya tadi, mulai dari vagina, uterus, tuba, ovarium itu dipengaruhi oleh nervus otonom yaitu simpatis dan parasimpatis. Kalau yang simpatisnya itu berasal dari plexus hypogastricus superior, sedangkan kalau parasimpatisnya itu berasal dari sakral 3 dan 4. Jadi kalau yang parasimpatis itu kan sifatnya sekresi ya. Jadi misalnya ada rangsangan seksual misalnya, jadi rangsangan di daerah genital gitu, maka akan teraktivasi saraf parasimpatis. Nah, parasimpatis dari sakral 3 dan 4 ini nanti akan masuk ke daerah uterus dan daerah vagina sehingga terjadilah vasodilatasi pembuluh darah di daerah vagina ya sehingga nanti akan terjadi sekresi dari uterus dan sekresi dari uterus ya. Kemudian juga sekresi dari vagina dan kelenjar Bartholin. Kemudian nanti kalau ada rangsangan itu sudah maksimal gitu kan nanti akan ada rangsangan simpatis. Jadi kalau rangsangan simpatis dia akan menyebabkan kontraksi. Kontraksi secara ritmik dari otot polos mulai dari uterus kemudian dinding vagina. Itu adalah otot-otot apa namanya rangsangan simpatis. Jadi kalau parasimpatis itu cenderung untuk vasodilatasi pembuluh darah, untuk sekresi dari kelenjarnya, kemudian juga memperpanjang ukuran vagina ya. Tetapi kalau simpatis itu akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot polos yang ada di uterus dan di vagina. Berikutnya adalah bagian tulang dari organ reproduksi wanita itu kan tadi terletak di dalam rongga pelvis. Nah, rongga pelvis ini dibentuk oleh 2 os kokse dan 1 os sakrum. Nah, untuk memperkuat supaya tidak terlepas ya. Jadi pelvis ini merupakan penyangga dari tubuh ya, sehingga dia harus kuat ikatannya. Maka dia ada ligamen-ligamen yang memperkuat ikatan antara 2 os kokse dengan sakrum ini. Jadi ada ligamentum yang disebut dengan sacrospinosum. Jadi dari apa sakrum ke spinosus dari kokse. Kemudian ada ligamentum sacrotuberosum. Kemudian ada sacrospinosum, sacrotuberosum, kemudian sacroiliaca. Itu adalah ligamen-ligamen yang memperkuat dari pelvis tadi.
Kemudian di sini ada ukuran dalam dari pelvis ya. Jadi ada ukuran transversa. Transversa ini merupakan jarak antara bagian lateral dari pintu pelvis ya, pintu pelvis. Jadi pelvis itu kan ada pintu atas panggul, ada pintu bagian bawah ya. Jadi kalau yang bagian bawah diameter transversanya itu adalah jarak antar sisi lateral, kedua sisi lateral di eh, pelvis itu adalah diameter transversa, kira-kira panjangnya sekitar 13,5 sampai 14. Kemudian oblik ini antara eh, sakroiliaka sebelah kanan dengan iliopubis sebelah kiri. Kemudian panjangnya sekitar 12 sampai 12,5. Kemudian kalau konjugata vera ini antara simfisis pubis dengan promontorium. Ini jaraknya sekitar 12. Kemudian kalau obstetri konjugata ini antara simfisis pubis bagian posterior sampai promontorium. Kira-kira 11,5 cm. Nah, ini ukurannya ya. Tadi kalau jarak antar lateral, sisi lateral kanan kiri tadi adalah diameter transversa. Kalau anterior posterior itu antara simfisis pubis dengan bagian posterior ini adalah apa tadi? Promontorium ya. Kemudian kalau sisi oblik ini tadi adalah antara sakroiliaka ini dengan di daerah eh, pubis ya, pubis. Ini kan simfisis pubis, kemudian isium, ilium, ke daerah isium ya. Itu adalah daerah yang disebut dengan diameter diameter oblik. Kemudian yang diameter obstetrika itu antara simfisis bagian posterior atau bawah ya, simfisis bagian posterior dengan promontorium yang biasanya bisa kita ukur dengan menggunakan VT ya. Sehingga kita bisa mengukur kira-kira panjangnya itu sekitar 11,5 cm. Nah ini ya yang kalau antara simfisis bagian anterior dengan promontorium ini adalah diameter anterior. Kalau yang simfisis posterior dengan promontorium ini adalah diameter obstetrika. Kemudian kalau yang ini antara simfisis dengan ujung dari oskosigius ini adalah apa namanya? Outlet dari pelvis ya. Jadi pintu bawah dari pelvis. Ini tadi sudah. Nah, kemudian dari bentuk pelvis itu bermacam-macam. Jadi kalau pada wanita itu antara diameter anterior posterior dan diameter transversanya itu hampir sama panjang ya, sehingga bentuknya hampir bulat. Ini yang disebut dengan bentuk yang ginekoid. Tetapi kalau pada laki-laki itu lebih memanjang diameter anterior posteriornya dibandingkan dengan lateral. Jadi bentuknya hampir seperti segitiga. Itu namanya bentuk yang android. Jadi perbedaan antara laki perempuan, kalau pada perempuan ini tulangnya ini lebih lebih apa ya, lebih ringan dan lebih tipis ya. Sedangkan kalau pada laki-laki itu lebih tebal. Kemudian untuk pintu masuknya ini bentuknya bulat. Kalau pada laki-laki ini bentuknya segitiga ya, jadi seperti jantung. Kemudian untuk kafum kafum pelvisnya itu lebih apa namanya? Lebih lebar ya pada lebih apa ini namanya? Pelvic cavity-nya lebih pendek tapi lebih lebar. Sedangkan kalau pada laki-laki pelvisnya itu dia lebih panjang tapi lebih sempit. Kemudian
sudut subpublik subpap subpubik angel. Jadi ini tadi ya, subpubik angel ini sudut yang membentuk pintu bawah panggul tadi ya. Nah, ini ya. Ya, ini antara ini apa namanya? Kan ini koksigius ya. Koksigius ini kalau pada wanita itu kan lebih keluar sebenarnya. Iya, lebih keluar ya sehingga dia akan lebih lebar. Tapi kalau pada laki-laki itu lebih masuk gini. Kemudian pintu keluarnya itu bentuknya juga bulat dan lebih lebar. Kalau pada laki-laki itu pintu keluarnya itu lebih kecil karena ini apa namanya koksigisnya tadi itu kan masuk ke dalam. Kalau pada wanita dia kan lebih menonjol ke luar. Itu bedanya. Ini bentuk macam-macam bentuknya ya. Ada bentuk ginekoid itu yang kebanyakan pada wanita. Kemudian ada bentuk yang android, kemudian antropoid dan platypeloid. Yang paling kalau android itu pada laki-laki ya. Kalau platypeloid dan antropoid ini jarang sekali. Biasanya pada primata ini ya bentuknya seperti ini. Eh, ini ada beberapa kegiatan ya. Jadi selama apa proses apa namanya kan di Fakultas Kedokteran itu selain ada proses pembelajaran juga kan ada proses penelitian dan pengabdian. Nah, pada kegiatan pengabdian yang dilakukan yang berkaitan dengan blok reproduksi itu adalah penyuluhan kepada remaja. Jadi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, di mana remaja ini kan merupakan fase peralihan ya, peralihan dari anak-anak ke dewasa sehingga akan terjadi perubahan secara fisik maupun secara emosional atau psikologi sehingga perlu adanya proses penjelasan-penjelasan mengapa terjadi perubahan fisik ini. Salah satunya adalah perubahan dari organ reproduksi, di mana organ reproduksinya yang awalnya itu masih belum matur ya, dia akan berubah menjadi matur yang akan bisa siap untuk dibuahi dan terjadi proses kehamilan. Sementara fase remaja ini secara fungsi organ reproduksi itu masih belum sempurna sehingga risiko terjadinya keguguran, kemudian kematian bayi, kematian ibu itu juga semakin tinggi dibandingkan orang-orang yang sudah dewasa pada saat terjadi proses kehamilan. Kemudian juga secara psikologi itu kan pada anak remaja itu masih labil ya, sehingga kesiapan dia sebagai seorang ibu itu juga akan berbeda dengan orang yang dewasa. Itu sebabnya penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja itu sangat penting untuk pertama mencegah terjadinya penyalahgunaan organ reproduksi, kemudian yang kedua mencegah terjadinya proses kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian yang ketiga mencegah terjadinya pernikahan yang terlalu dini. Karena yaitu tadi dampak secara fisiologi maupun secara psikologi pada remaja itu lebih besar ya. Jadi kemungkinan terjadi infeksi organ reproduksi, kehamilan di luar nikah, atau justru kematian akibat proses misalnya pengguguran janinnya ya. Jadi usaha untuk menggugurkan janinnya sehingga menyebabkan meningkatnya kematian ibu maupun kematian dari bayi. Sehingga itu yang kita lakukan untuk proses apa namanya transfer ilmu ya, transfer ilmu untuk kampus dari kampus ke masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi sehingga remaja itu bisa menjaga organ reproduksinya dengan baik, maka dia bisa sekolah, bisa melanjutkan pendidikan, bisa menikmati masa remajanya dengan baik dan apa? Yang penting itu dia bisa melewati ya, melewati masa remaja itu dengan sempurna itu karena
titik awal keberhasilan seseorang itu adalah di fase remaja itu. Begitu di fase remaja itu terjadi masalah, maka ke depannya itu akan menjadi lebih berat. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk kuliah anatomi. Apakah ada pertanyaan?